Kanaya agak heran dengan sikap Nagara. Padahal ya biasa juga dia yang nyosor duluan. Ini ketika Kanaya bahkan yang meminta, Nagara malah ngacir masuk ke dalam kamar mandi. Masih dengan kemeja dan celana bahannya, bahkan ponsel berikut dompetnya saja belum diletakkan. Dia juga lupa tidak membawa handuk. Kanaya awalnya bodoh amat, dia lantas beres-beres tisu bekas ingus dan air matanya, membuangnya ke tempat sampah. Kemudian mematikan layar laptop. Lalu turun ke bawah guna menyiapkan makan malam. Tidak perlu memasak, karena tadi siang mamanya mampir membawakan tumis udang dan capcay. Kanaya hanya tinggal memanaskannya dan menyiapkan di atas meja. Saat ia kembali ke dalam kamar, Nagara masih belum selesai mandi. Padahal niatnya ke dapur barusan juga menghindari suaminya yang tiba-tiba keluar, melenggang tanpa busana lalu menyambar handuk. Biasanya Nagara seperti itu, alih-alih meminta Kanaya mengambilkan. Mas, masih mandi? Kanaya hanya mendapatkan gumaman sebagai jawaban. Tadi mama kesini bawain makanan. Barusan aku panasin. Kamu kalau kelamaan mandinya, nanti jadi dingin lagi. Lagi berendam. Iya, Nay. Iya. Sebentar. Kanaya makin curiga dengan suara kecipak air dari dalam bilik kamar mandi. Sejak tadi dia berdiri di depan pintu. Barulah saat Nagara membuka sedikit pintu dan melongokkan kepala, berniat meminta Kanaya mengulurkan handuk miliknya. Laki-laki itu dibuat kaget dengan keberadaan sang istri. Nay, ngapain di situ? Kok panik? Aku nungguin kamu. Tolong ambilin handuk. Kanaya menurut, dia berniat menerobos masuk. Tidak tahu, jahil saja. Namun Nagara menahannya. Jangan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kanaya lalu duduk di kasur, menatap Nagara yang keluar dengan gerakan kikuk. Bersama handuk yang melilit bagian bawah tubuhnya. Mata Kanaya lalu fokus pada perut rata suaminya itu. Secepat kilat dia mendekat dan menusuk 2 kali perut Nagara dengan jari telunjuknya. Si suami yang tidak menyangka dengan tindakan Kanaya hanya bisa menahan napas dan sok. Lalu melenguh. Loh kenapa tuh, Pak? Kanaya tersenyum culas. Dia lalu mencolek dagu Nagara dengan kedua alis naik turun. Abis ngapain hayo? Jiah, going solo lolololololo. Wajah Nagara merah padam hingga ke telinga. Dia lalu mengambil jari telunjuk Kanaya dan menggigitnya. Haha, Mas. Sakit. Sama, jawab Nagara cuek. Cenat-cenut ya. Tanya Kanaya makin gencar menggoda. Nay, please udah. Aku malu, rengek Nagara. Agak tidak masuk dengan karakternya sebetulnya. Nagara yang biasa keren tiba-tiba berubah jadi seperti ini. Tapi kalau sudah mengaku seperti itu berarti suaminya tersebut betulan malu. Padahal kalau tadi nerima aku buat cium, bisa lanjut tahu. Aku bisa bantuin. Nggak mau. Kalau udah sama kamu, nggak yakin bisa stop diri sendiri. Daripada ada setan lewat, terus bablas. Mending sendiri. Oke, Kanaya berhenti menggoda Nagara karena suaminya tersebut sudah sangat malu. Maksimal. Jadilah ia keluar dan berkata akan menunggu Nagara di dapur. Nay, bantuin. Apa? Saat akan tidur, Nagara mendadak pergi ke kamar mandi. Namun kini pintunya dibiarkan terbuka lebar. Kanaya menyahut dan masih setia duduk di atas kasur. Dia sedang memposisikan diri agar bantal ibu hamil yang digunakan tidak memakan space di atas kasur mereka, sehingga membuat Nagara mesti tidur mepet ke pinggir. Shaving. Sudah menjadi kebiasaan laki-laki itu setiap kali mencukur rambut halus di area dagu dan bawah hidung, pasti akan meminta Kanaya melakukannya. Sedang dirinya hanya diam, menatap lekat wajah istrinya yang sibuk berkonsentrasi agar alat cukur di tangannya tidak mengenai kulit Nagara dan menimbulkan luka. Bedanya yang kali ini, laki-laki itu menyiapkan kursi. Jadi Kanaya tidak terlalu capek berdiri.
Kursi tersebut cukup tinggi, hingga membuat Kanaya yang kini sudah duduk nyaman, wajahnya sejajar dengan dagu Nagara. Tapi aku penasaran tahu, Mas. Nagara yang tengah membukakan tutup krim untuk dioleskan ke wajahnya pun menjawab, penasaran apa? Kamu kumisan jadinya kayak gimana? Kayak bapak-bapak. Lucu. Coba dong kumisnya nggak usah dicukur aja. Nggak ingat. Yang terakhir aku lupa shaving, kamu ngomel-ngomel waktu aku cium. Kanaya melotot. Soalnya geli. Nah, berarti nggak usah kumisan. Tapi kan yang sekarang juga kamu nggak mau dicium. Masih aja dibahas astaga, batin Nagara. Itu di keadaan tertentu, Nay. Normalnya sih mau banget ya. Kanaya mencibir. Dia lantas mengoleskan krim pencukur itu ke seluruh area yang perlu dibersihkan. Kedua tangan Nagara bertumpu di pinggiran kursi di samping pinggangnya. Natapnya biasa aja, tegur Kanaya sebab tatapan Nagara sangat lekat. Yang kalau diartikan dalam bentuk kata akan jadi seperti ini, istri gue cantik banget gila. Yakin nih istri gue. Nggak ngangka banget. Bukannya menurut, si pria malah kini makin memelototkan matanya. Mas, kalau aku ketawa, tanganku geter terus bikin dagu kamu luka. Jangan salahin aku ya. Nagara menaikkan kedua bahunya sekilas. Dia tidak mungkin menjawab dengan keadaan sekitar mulut yang sudah penuh krim putih, membuatnya terlihat seperti Santa Claus. Makanya diem. Ini nggak gratis ya, Mas. Ada imbalannya. Nagara memutar bola mata. Sudah tahu akan jadi seperti ini. Dia hanya bergumam samar. Sebelum tidur, bacain buku dongeng dulu. Sambil cukuran, tidak lupa Nagara merekam video wajahnya sendiri dengan tangan Kanaya yang sibuk menggerakkan alat cukur dan memposting ke sosial media. Padahal dulu dia tipikal yang sangat tertutup dan merasa kehidupan pribadinya itu ya hanya perlu ia nikmati sendiri. Tidak perlu koar-koar ke sosial media. Tapi sekarang dia jadi sering upload story. Entah di Instagram atau WhatsApp. Pamer kemesraan, yang kadang menurut Jovan malah bikin jijik. Selesai dengan kegiatan cukurannya, Nagara ngaca sebentar lalu menatap layar ponselnya. Membaca balasan dari video yang barusan ia upload. Semenjak aktif di sosmed, followersnya yang tadinya hanya beberapa biji pun bertambah. Agak pesat. Bahkan pernah ada influencer gitu yang tiba-tiba follow. Terus karena penasaran Nagara ke poin profilnya. Nah tidak sengaja Kanaya lihat. Hasilnya, istrinya ngambek dan nggak mau dikelonin selama 2 hari. Dikira Nagara sedang stalking cewek. Jovan, gue besok cuti, sehari. Masih ada kan ya jatahnya? Nagara, kemana? Mendadak amat, nggak bilang tadi waktu di kantor. Jovan, kencan. Nagara, CIYUSSSS. Jovan, lo beneran mulai kayak bapak-bapak. Jovan, iya. Nagara, ketemu di mana gitu? Ini cewek real bukan cewek K-pop atau anime kan, Jo? Jovan, lo kalau ngeledek minta digebuk ya. Jovan, asli nih. Ketemu di aplikasi dating. Nagara, AJG. Jovan, istri hamil tuh dijaga mulut sama ketikan. Nagara, AJG astagfirullah jangan gitu. Sumpah deh, muke lo tuh mendukung buat cari cewek di dunia nyata. Ngapain pakai perantara aplikasi begitu dah? Nyadar ke, lo cakep. Jovan, end of discussion, ngeri lo suka sama gue. Segala muji gitu. Geli gue. Tapi kalau dipikir iya juga, Jovan cukup menarik kok untuk menggaet banyak hati wanita. Sebetulnya dia main aplikasi tersebut juga karena adiknya yang kala itu sedang tandang ke apartemen dan merasa kasihan sebab hidup Jovan serasa tidak terurus. Akhirnya ngomel agar kakaknya segera mencari pendamping. Abis itu dia download aplikasi dating di ponsel Jovan. Coba deh, main itu. Siapa tahu jodoh lo emang nyangkutnya di sana. Awalnya Jovan enggan. Tapi suatu malam dia gabut. Alhasil coba buka-buka.
Dan jarinya kepleset menyukai salah satu foto cewek yang ada di sana. Cantik, Jovan akui. Makanya dia terkesima selama beberapa saat. Abis itu ternyata si cewek respon balik. Dan mereka berakhir saling chat. Karena merasa asik dan satu frekuensi, akhirnya lanjut move ke WA. Ini 1 bulan setelah perkenalan mereka. Dan kali pertama Jovan mengajaknya pergi keluar. Tapi ketimbang kencan seperti yang ia utarakan ke Nagara, lebih terkesan semacam hangout biasa. Orang dia juga ngajaknya kayak gini. Jovan, Din, mau meet up nggak? Ngobrol aja. Itu pun kalau lo ngerasa nyaman dan mau. Secara kan gue tetap stranger di hidup lo. Nadine, boleh, Jo. Ayo. Iya, Nadine yang itu. Temannya Kanaya. Padahal perempuan itu masih berada di hubungan yang mengambang dengan Alan, pacarnya yang kerja jadi DJ di salah satu klub malam. Nadine mengajaknya putus, tapi laki-laki itu menolak dan masih kekeh jika hubungan mereka bisa dipertahankan. Jadinya Alan mencoba memberi Nadine waktu untuk sendiri. Yang malah kini berakhir dengan dirinya yang dekat dan bertukar pesan intens dengan Jovan. Nadine bahkan tidak tahu jika Jovan bekerja sebagai asisten di perusahaan Nagara. Kan hanya berteman, apa salahnya? Pikirnya yang mencoba meyakinkan jika ia tidak sedang mengkhianati Alan. Toh dia juga sudah mengutarakan jika mereka putus. Begitu asumsi Nadine untuk membenarkan tindakannya ini. Setelah kejadian di mana Hera dinasihati oleh Haydan, si perempuan mendadak jadi terkesan sulit dihubungi dan menghindar. Sampai-sampai Haydan berpikir, apa kalimatnya kelewatan? Atau Hera tidak merasa welcome diberitahu seperti itu? 2 kali si perempuan menolak ketika diajak video call. Dan ketika dikirim pesan juga jawabannya selalu singkat. Mana urusan persiapan nikah semua sudah beres, tinggal Hera yang mencari kain untuk gaun pernikahannya. Rencana dia mau minta dijahitkan khusus sesuai dengan wedding dress impiannya, tidak beli yang sudah jadi baju. Itu pun masih minggu depan. Masa Haydan mesti menahan selama itu? Tidak bisa. Haydan jelas tidak bisa tinggal diam. Haydan, abis aku pulang ngantor, mau makan di luar nggak? Hera, aku udah makan sih. GRAHAHA yangnya MANAAA. Biasa kalau chat ada imbuhan sayang di akhir kalimat, batin Haydan frustasi. Haydan, beli sate ayam langganan kamu. Nggak mau. Hera, dibilang aku udah makan. Haydan, ya udah, kamu nganter aja. Aku yang beli. Hera, emang nggak berani sendiri? Berani, cuman mau ketemu kamu aja, gumam Haydan. Dia kini tengah menunggu jam bubaran kantor. Pekerjaannya sudah selesai sejak tadi. Jadi dia curi-curi waktu buat chat Hera. Hera, aku nggak bisa, mau teleponan sama ibu. Itu hanya alibi Hera belaka. Sebagai seorang anak yang merantau jauh dan sudah bertahun-tahun lamanya, komunikasi dengan orang tua di rumah tidak lagi dilakukan setiap saat. Hanya di kondisi-kondisi tertentu. Kalau dulu semasa kuliah memang mesti setiap malam, entah hanya 5 menit. Untuk menanyakan apakah Hera sudah makan atau belum hari itu. Sebab gadis itu seringkali lupa. Entah mengapa Hera merasa jenuh dan capek dengan segala persiapan yang tengah ia dan Haydan lakukan. Dia juga mulai mempertanyakan, this is the right decision or not? Tidak ada keraguan dengan Haydan, hanya saja Hera merasakan perasaan yang tercampur aduk. Sulit untuk dideskripsikan. Hera terlalu lama berkutat dengan isi kepalanya sendiri. Menatap kosong gedung di seberang. Hingga suara notifikasi di ponsel membuatnya mengerjap. Haydan, aku nitip satenya di pos satpam ya. Hera, kamu dari sini. Ngapain? Haydan, bawain sate buat kamu. Dia membuang napas. Merasa bersalah. Hera, kalau udah sampai rumah kabarin. Yang perempuan itu lakukan setelahnya adalah menyambar jaket dan memesan ojol untuk mengantarnya ke kedai sejawat.
Dia baru saja melihat story yang Kanaya bagikan. Ibu hamil itu tengah berada di sana. Tidak memesan kopi namun milkshake. Duduk di dekat jendela. Mengenang masa-masa kuliahnya yang sebetulnya banyak mengandung memori getir. But it is what it is. Tadinya Kanaya berniat beranjak dan segera pulang, sebelum Nagara tiba di rumah terlebih dahulu. Namun pesan dari Hera yang menyuruhnya tetap stay di sana hingga ia datang, membuat Kanaya menurut. Kanaya, Mas Nana. Nagara, satu-satu. Kalau mau panggil Mas, Mas aja. Kalau Nana, Nana aja. Bukannya nggak suka, tapi aneh dipanggil gitu, Nay. Nagara, Nay. Kok nggak bales? Nagara, jangan marah dong, boleh deh boleh manggil Mas Nana. Ayo panggil gitu lagi, aku suka. Padahal istrinya itu tidak kunjung membalas pesan karena sedang memungut kunci mobil yang jatuh tersenggol sikunya. Kanaya, nggak marah. Aku pulangnya agak nantian dulu ya. Ini Hera tiba-tiba bilang mau nyusul aku ke sini. Nagara, udah sore astaga. Kalau mau ngerumpi besok-besok lagi aja. Kanaya, kayaknya bukan. Pokoknya aku pulang agak nantian. Nagara, oke kalau udah selesai ngobrolnya, bilang. Aku susul naik ojol. Kanaya, ngapain? Nagara, mau night drive sama Paksu nggak? Kanaya terkikik geli membacanya. Night drive apaan? Paling Pol Nagara hanya akan mengajaknya berkeliling sampai jam 9 malam. Abis itu pulang. Gue kayak nggak tahu diri nih nyamperin lo padahal udah mau balik. Emang? Hera mendelik. Dia pikir Kanaya akan basa-basi berkata, ah nggak kok. Santai aja. Nah ini dia straight to the point bilang yang seujurnya seperti itu. Tadinya mau ke rumah lo. Tapi nggak enak ada Pak Nagara. Udah bukan dosen lo, masih aja manggilnya Pak. Kebiasaan, Nay. Minuman pesanan Hera datang bersama dengan 2 potong kue yang kini menghiasi meja. Satu untuk Hera dan satunya untuk Kanaya sendiri. Lagi, padahal tadi dia sudah membelinya. Kalau sama Mas Haidan manggilnya masih Om. Hera agak mengerutkan hidung aneh mendengar Kanaya menyebut Haidan dengan sapaan, Mas kayak menggelikan. Oh udah ganti jadi Ayang ya? Kanaya baru saja teringat jika Hera pernah berkata seperti itu. Gimana tuh progres persiapan nikahannya? Itu dia. Gue mau nanya nih berdasarkan pengalaman pribadi lo. Kepala Kanaya mengangguk 2 kali, dia lalu menyedot minumannya sendiri. Dulu waktu lo mau nikah rasanya kayak acak adul nggak karuan gitu nggak sih, Nay? Acak Tarno. Gue serius anjir. Kekesalan Hera dijawab kekahan oleh Kanaya. Dia lalu memajukan bibirnya. Mengingat kembali momen kala itu dengan mata yang dilarikan dengan melihat interior kedai yang kini sudah banyak berganti dari terakhir kali Kanaya datang. Iya. Apalagi pas itu posisinya gue dijodohin dan gue benci Mas Gara. Jadi sensasinya double. Sepertinya Kanaya tidak perlu menceritakan sisi di mana ia merasa Nagara itu bukan orang yang tepat atau segala macamnya mengenai kegamangan dirinya akan laki-laki tersebut. Karena jika maksud Hera menanyakan itu karena dia sedang merasa lost, berarti masalahnya bukan pada pasangannya melainkan fase hidup baru yang akan perempuan itu jalani. Sebab sudah pasti Hera tidak akan meragukan Haidan. Mereka sempat melalui fase dari masa pendekatan. Tidak seperti Kanaya yang tiba-tiba dek langsung disandingkan dengan Nagara tanpa pengenalan yang matang terlebih dahulu. Pasti adalah rasa kayak takut, cemas, was-was. Namanya juga mau jalan ke fase yang lain, Ra. Lo yang tadinya apa-apa serba sendiri. Abis nikah mesti saling berbagi. Gitu-gitulah. Tapi, lo pernah ngerasa capek dan mau udahan aja nggak sih, Nay? Bukan udahan yang gue mau udahan sama Om Haidan. Amit-amit. Cuman semua persiapan ini malah bikin gue anxious terus bimbang. Kayaknya kebanyakan orang pernah ngalamin itu, Ra. Termasuk gue. Cuman cara kita ngadepin dan nyelesain perasaan kita sendiri aja gimana.
tanpa atek perasaan pasangan. Karena kalau udah gitu yang ada makin menuju hari H malah makin banyak ribut. Kalau semisal lo butuh sedikit aja waktu buat sendiri sama pikiran lo, go ask for Mas Haidan. Minta dia ngasih lo waktu buat mikir dan mencerna perasaan lo sendiri. Hera mengangguk mengerti. Lantas terkekeh. Gila, sejak kapan nih lo bisa jadi sebijak ini? Mana udah mau punya ucrut lagi? Hahaha. Nay, panggil Hera tiba-tiba saat mereka diam dan saling memakan kue masing-masing. Paan? Sakit? Apanya? Kanaya tidak paham dengan maksud ucapan Hera hingga perempuan itu melanjutkan kalimatnya. Pertama kali. Alamin sendiri aja deh, Ra. Pengalaman tiap orang kan beda-beda ya. Tapi kebanyakan bilang sakit. Kanaya cengar-cengir. Jujur, Ra. Gue pikir lo sama Mas Haidan udah gitu. Tapi ngeliat lo nanya kayak gini, berarti belum ya. Sembarangan. Gaya pacaran kita ramah anak. Yang perempuan curhat ke Kanaya, yang laki-laki curhat ke Nagara. Begitu Nagara sampai rumah dan baru saja duduk, dia dikejutkan dengan panggilan dari Haidan. Tidak tahukah temannya itu jika Nagara pulang 1 jam lebih sore dari biasanya karena ada pekerjaan dadakan. Dan sekarang saat tiba di rumah malah dia disambut hawa sepi karena Kanaya betulan belum pulang. Ya sudah jelas Haidan tidak tahu, jadi Nagara kesal. Apa? Semprot Nagara. Buset galak bener. Lo nelpon di saat yang tidak tepat. Oh lagi sama istri lo? Enggak, Nay di luar. Loh dia aja bilangnya mau ngobrol sama Hera. Hera nggak ngomong sama lo. Ya memang tidak semua kegiatan dan acara yang dilakukan Hera, Haidan mesti tahu. Hanya saja agak nyes, kala mendengar kalimat dari Nagara barusan. Pasalnya Hera menolaknya ketika diajak keluar namun dia ternyata bersama Kanaya. Kenapa tidak jujur saja mengatakan jika ingin keluar dengan Kanaya? Kenapa harus mengatakan jika ia ingin menelpon ibunya? Gue butuh pelukan. Gar, lo masih di sana kan? Dan, ya, lo masih waras kan? Kenapa sambatnya ke gue coba? Terus gue mesti gimana? Nyamperin ke rumah lo? Terus ngajak lo berpelukan kayak teletubis gitu? Makin-makin deh emosi Nagara. Dia bahkan kini sudah mengenyahkan dasi dari kerah kemejanya. Kalau lo mau, paling bener gue bawa lo ke rumah sakit jiwa sejak dulu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.